Sobat Viral Kristen, Pendeta Wigno Tando dan Pendeta Erastus Sabdono adalah dua nama besar khususnya di kalangan Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI. Akan tetapi sejak tahun lalu Pendeta Wigno Tando memilih untuk keluar dari GSKI dan mendirikan Gereja Mula-Mula GMM. Setelah berpisah, apakah ada perbedaan antara pengajaran atau doktrin antara Pendeta Wigno Tando dan Pendeta Erastus Sabdono? Berikut ini penjelasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Gereja GMM pimpinan Pendeta Wigno Tando dan GSKI Rehobot pimpinan Pendeta Erastus Sabdono memiliki akar pelayanan yang sama dan pernah berada dalam lingkungan pelayanan yang sama. Jadi perbedaannya bukan berarti semua doktrin mereka bertolak belakang. Dari sumber yang dapat diverifikasi, perbedaan paling menonjol ada pada kristologi, pemahaman tentang pribadi dan keadaan Yesus Kristus, lalu pada cara memahami kehidupan orang percaya, keselamatan, dan kekristenan perjanjian baru. 1. Kristologi, posisi Yesus ketika menjadi manusia. Ini merupakan titik yang paling sensitif. Dalam tulisan akademik yang membahas pengajaran Wigno Tando, Wigno dikutip mengajarkan bahwa ketika datang ke dunia, Yesus bukan separuh Allah dan separuh manusia, tetapi sungguh-sungguh mengalami kondisi manusia. Sementara itu, penelitian yang membahas Erastus Sabdono menyebut adanya penekanan bahwa dalam inkarnasi kenosis, Yesus menjalani kehidupan manusia dan menerima keterbatasan manusia. Namun penelitian tersebut juga mengkritik formulasi kristologi Sabdono dan menilainya memiliki kemiripan tertentu dengan Arianisme. Penilaian akademik tersebut adalah kritik terhadap doktrin Sabdono, bukan pengakuan resmi GSKI bahwa mereka menganut Arianisme. 2. Keduanya sama-sama sangat menekankan kehidupan seperti Kristus. Menariknya, di sini justru terdapat persamaan besar. GSKI secara resmi menyatakan visinya sebagai menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkualifikasi serupa dengan Yesus, dan misinya mencakup kehidupan yang memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Dalam sumber akademik yang mengutip Wigno, ia juga menekankan panggilan orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, termasuk belajar dari ketaatan dan kerendahan hati Yesus. Jadi, keduanya bukan sekadar menekankan percaya kepada Yesus, tetapi juga transformasi karakter menjadi seperti Kristus. 3. Kekudusan dan tanggung jawab. GSKI pimpinan Pendeta Erastus Sabdono secara resmi menempatkan 3 nilai utama. Kesucian, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. GSKI menjelaskan bahwa orang percaya dipanggil hidup berbeda dari dunia dan bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah. Pada sisi Pendeta Wigno, materi pengajarannya juga sangat kuat dalam menekankan kedewasaan dan tanggung jawab. Misalnya, ia menolak pola pikir bahwa orang Kristen harus selalu mengejar kekayaan, kenyamanan, atau mukjizat untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Jadi dalam aspek ini, Wigno dan Erastus sebenarnya sangat dekat, bukan berbeda secara tajam. 4. Persepuluhan. Ini salah satu perbedaan praktis yang cukup jelas. Sebuah penelitian mengenai persepuluhan mencatat pandangan Wigno Tando bahwa persepuluhan sebagai kewajiban perjanjian lama tidak lagi berlaku, dan orang percaya seharusnya mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bukan berhenti pada angka 10%. Namun perlu dicatat bahwa GSKI sendiri juga mempunyai sejarah pengajaran yang cukup kritis terhadap praktik persepuluhan, sehingga bagian ini tidak boleh dipakai sendirian sebagai bukti bahwa Wigno dan Erastus berbeda secara fundamental. 5. Orientasi kerajaan Allah dan langit baru, bumi baru. GSKI secara resmi sangat menonjolkan perspektif kerajaan Allah dan langit baru, bumi baru. Bahkan situs resmi GSKI menjadikan langit baru, bumi baru sebagai salah satu dari 3 pilar pengajarannya. Wigno juga memiliki penekanan eskatologis dan kehidupan kekal, tetapi dari materi yang tersedia, corak GMM tampak lebih banyak diarahkan pada kembali kepada pola gereja mula-mula, pemuridan, kehidupan yang serupa Kristus, dan praktik iman yang bertanggung jawab. Pendeta Wigno sendiri pernah mengajar di lingkungan GSKI Rehobot sebelum kemudian GMM berdiri. Bahkan materi Pendeta Wigno masih tercatat dalam publikasi Rehobot GSKI pada periode sebelumnya. Karena itu, perbedaan mereka lebih tepat dilihat sebagai perkembangan dan penajaman teologi dari dua orang yang sebelumnya berada dalam lingkungan pelayanan yang sangat dekat, bukan dua tradisi yang sejak awal sama sekali tidak berhubungan. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Share pendapatmu di kolom komentar ya.